Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrio Hari Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas strategi dan media pembelajaran yang berjudul Analisis Pembelajaran Ilmu Bangunan. Pada kesempatan presentasi kali ini, terdapat 4 topik yang saya angkat, ada pendidikan secara general, yang kedua ilmu bangunan, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat hasil dan saran pembelajaran. Pendidikan, pengertian dari pendidikan adalah usaha dalam menumbuh kembangkan potensi yang ada di dalam diri, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan budaya. Hakikat dari pendidikan adalah bantuan guru, pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, permodelan, latihan, melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya dipilih media yang benar-benar efektif, yang dirancang sendiri, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tersampaikan dengan baik. Ilmu bangunan. Pada kesempatan kali ini, analisis saya bertopik tentang mata pelajaran ilmu bangunan di SMK. Ya, ilmu bangunan merupakan pelajaran dasar dalam SMK pada jurusan bangunan. Ilmu bangunan sebagai mata pelajaran dasar sebelum siswa mempelajari lebih lanjut tentang bangunan. Ilmu bangunan adalah mata pelajaran yang sangat penting, sehingga siswa harus dapat menguasai kompetensi-kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran ilmu bangunan. Ilmu bangunan sendiri adalah pelajaran yang sebagian besar memberikan teori-teori tentang bangunan, sehingga banyak mata pelajaran lain yang akan merujuk pada pelajaran ini. Nah, dari mata pelajaran ilmu bangunan tadi, saya menganalisa bahwa pembelajaran bermodel blended learning merupakan pembelajaran atau metode pembelajaran yang sangat cocok untuk siswa agar dapat mencapai dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Apabila saya bisa menyampaikan lebih lanjut, blended learning adalah kombinasi pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik. Blended learning menggabungkan aspek pembelajaran berbasis web atau internet, streaming video, komunikasi audio, sinkronis maupun asinkronus dengan pembelajaran tradisional tatap muka. Intinya, blended learning adalah terdiri dari dua, pembelajaran biasa dan pembelajaran yang berorientasi pada teknologi. Penerapan blended learning ini diharapkan akan membuat siswa memahami materi dengan lebih baik dan lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau face-to-face learning dan secara virtual atau e-learning. Pembelajaran online atau e-learning dalam blended learning menjadi perpanjangan alami dari pembelajaran ruang kelas tradisional yang menggunakan model tatap muka atau face-to-face learning. Sekali lagi, blended learning merupakan satu metode yang saya pribadi merasa cocok apabila dilakukan di dalam mata pelajaran ilmu bangunan. Karena seperti yang saya tadi bilang, bahwa ilmu bangunan sendiri terdiri dari materi-materi yang bersifat tertulis, akhirnya apabila dilakukan blended learning, diharapkan dapat membantu siswa untuk dapat mencapai dengan cara belajar dari internet maupun dari tatap muka. Nah, aspek blended learning sendiri ini ada 5. Yang pertama ada live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. Berikutnya, aspek kedua ada self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri atau self-paced learning yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online. Contohnya seperti online learning pada
jurusan kita, Pendidikan Teknik Bangunan di UNJ. Itu merupakan contoh dari self-paced learning. Ketiga ada collaboration, yaitu mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antara peserta belajar. Yang keempat, dari aspek blended learning ada assessment atau perancang harus mampu meramu kombinasi jenis assessment online dan offline baik yang bersifat tes maupun non-tes. Assessment ini seperti tugas. Ya. Yang kelima ada performance support materials, yaitu pastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital dapat diakses oleh peserta baik secara online maupun offline. Ini merupakan 5 kunci dari blended learning yang saya percaya akan membantu siswa mempelajari ilmu bangunan lebih baik ke depannya. Nah, pembelajaran dengan blended learning dapat menggeser prinsip pembelajaran dari teacher center menuju student center yang dinamis. Pembelajaran blended learning bersifat saling melengkapi kekurangan pembelajaran face-to-face dan juga e-learning. Menurut Munir pada Izudin 2012, kelemahan pembelajaran e-learning adalah siswa dan guru terpisah secara fisik, sehingga kurangnya interaksi secara tatap muka, dan e-learning sendiri cenderung pada pelatihan daripada pendidikan yang mengarah pada kemampuan kognitif dan psikomotrik, dan kurang memperhatikan aspek afektif. Pembelajaran dengan face-to-face learning, dalam lain hal, guru mampu memfungsikan diri sebagai pendidik dan memberikan dorongan motivasi secara langsung dan ekspresif kepada siswa. Akhirnya, blended learning membuat aktivitas siswa dalam kelas menjadi lebih variatif karena digabungkan. Nah, berikut merupakan hasil dan saran yang bisa saya kasih terkait dengan blended learning dan mata pelajaran ilmu bangunan sebagai salah satu mata pelajaran dasar di SMK. Akhirnya, melalui pembelajaran blended learning akan mengakibatkan terciptanya peningkatan hasil belajar siswa, namun harus tetap diikuti oleh kemampuan guru-guru SMK dengan meningkatkan keterampilan dalam bidang teknologi, sehingga mudah dalam menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan media berbasis komputer, multimedia, dan internet, yang dapat bermanfaat bagi pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa. Nah, dukungan juga tak hanya berasal dari guru, namun juga dari pihak sekolah. Pihak sekolah harus diharapkan demi terciptanya pembelajaran blended learning yang sempurna, diharapkan sekolah dapat memperhatikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, termasuk menyediakan koneksi internet, kemudian koneksi internet yang baik, sehingga memudahkan siswa dalam mengakses informasi yang bermanfaat. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Terima kasih.